Valdo mengantarkan Bella ke apartemen Zain. Ketika tiba, Valdo yang membukakan pintu dan mempersilakan Bella masuk. Dari segi isi apartemen Zain di Singapura lebih mewah dari milik Shah. Ini hampir menyerupai penthouse Zain di Jakarta. Sedangkan apartemen Shah merupakan apartemen kelas menengah di negeri singa itu. Tapi Bella tidak terlalu terpukau pada semua tampilan mewah itu. Yang dia inginkan hanyalah hati yang terasa lengkap karena hadirnya cinta. Bos biasanya pakai karnar yang ini, Bu, kata Valdo menunjuk kamar tidur yang luas di hadapannya. Bella melihatnya dan mengangguk. Dia tidak terlalu kagum lagi karena penthouse Zain di Jakarta pun seperti itu. Jangan panggil saya, Bu, terus. Kayak saya sudah tante-tante apa gimana? Keke Bella pada Valdo. Nggak enak, Bu, sama Pak Bos. Nanti bos marah. Bella ingin menyahutnya, tapi tidak jadi. Dia pun hanya mengangguk. Lalu kamu sendiri tinggal di mana selama di negara ini? Saya tinggal di sebelah, Bu. Punya bos Zain juga. Bella datar meskipun dia sempat terkejut. Tapi jika dia berpikiran Zain terlalu foya dengan apartemen ini, biar bagaimanapun keluarga Hemingway bukan keluarga sembarangan. Bisnis mereka memang sudah menggurita di Asia. Hanya Shah yang entah kenapa tidak mau ikut mengurusi perusahaan keluarganya. Bella mulai menaruh kopernya di kamar dan membersihkan diri. Ketika Bella selesai, bunyi bel pintu terdengar. Valdo yang membukakan pintu dengan sekantung besar makanan siap saji yang baru dan fresh. Dari mana makanan-makanan itu? Tanya Bella heran. Oh, tadi saya sudah pesan sama kurir langganan Pak Bos. Ini, bisa disimpan di kulkas. Bella mengambil dan mulai menata semua itu di dalam kulkas. Sempat terbersit sedikit heran di hati Bella. Jika Zain baru beberapa hari saja di sini, kenapa sudah bisa mempunyai kurir langganan? Apa memang Zain sering ke negara ini? Tapi memang pewaris bisnis keluarga Hemingway pastilah sering berkunjung ke berbagai negara. Seharusnya wajar jika mereka memiliki kurir langganan demi memudahkan hidup. Bu Bella, saya permisi dulu. Mau kembali ke rumah sakit. Valdo yang sedari di bagian teras apartemen membersihkan debu yang menempel di lantai, kini sudah kembali ke tempat Bella. Bella pun mengiyakan. Baiklah. Oh ya, kata bos, Bu Bella lebih baik malam ini nggak usah datang dulu ke rumah sakit. Istirahat saja. Jangan. Biar nanti saya tetap datang. Baiklah. Saya permisi, kata Valdo lagi. Tapi lagi-lagi, Bella menahannya. Tunggu dulu. Ya, sebenarnya apa penyakit Zain? Kenapa kalian nggak mau memberitahuku? Dan kenapa juga keluarga besar nggak tahu sama sekali? Kalau itu, Bu Bella tanyakan sendiri saja sama bos, saya nggak berani membocorkannya. Kenapa? Tanya Bella frustrasi. Dia kesal. Setiap kali bicara dengan Zain, pria itu seakan memujanya. Saat mereka membicarakan masa lalu, Zain berkata seakan pria itu begitu mengaguminya, sampai-sampai mengajaknya bicara saja Zain tidak berani. Juga, saking Zain mengaguminya dia sampai rela memberikan coklat dan perhatian tapi tidak berani mengungkap jati dirinya. Jika memang dirinya sewa itu di mata Zain, kenapa Zain tidak mau memberitahukan penyakitnya ini? Jika memang dirinya sepenting itu di hati Zain, seharusnya Zain bersedia membagi bebannya terhadap penyakit ini dengannya. Seharusnya seperti itu. Tapi nyatanya, Zain tetap menyimpan rapat semua itu dari Bella. Mungkin itu semua karena Zain tahu dirinya tidak memberikan hatinya pada Zain.
Mungkin bos tidak mau keluarga tersayangnya sampai bersedih hati memikirkan diri bos hidup dengan penyakit itu, kata Valdo berusaha diplomatis. Bella semakin menatap Valdo penuh tanya. Hidup dengan penyakit itu. Apa itu berarti dia mengidap penyakit berat? Seperti mamaku, yang terkena kanker. Valdo kelabakan. Jawab saya, Valdo. Jawab yang jujur. Aku berhak tahu. Maaf, Bu Bella, tapi ini perintah bos untuk tidak boleh memberitahukan siapapun, termasuk Bu Bella. Oh, maaf, salah. Justru Bu Bella lah yang paling tidak boleh tahu dari semua orang di sekitar bos. Bella semakin shock. Apa? Kenapa tega sekali? Bu Bella lebih baik tidak usah memikirkan penyakit Pak Bos Zain. Cukup berdoa bagi kesembuhan Pak Bos. Saat Pak Zain melihat Bu Bella bahagia, beliau juga pasti bahagia. Bella sangat tidak puas dengan jawaban Valdo. Tapi dia bisa apa? Ditatapnya Valdo dengan frustrasi. Kemudian, Bella yang tak puas, bertanya lagi, kalau begitu beritahu aku, apa penyakitnya ini penyakit mematikan? Valdo diam 1000 bahasa. Jawab aku, Valdo. Bu Bella tolong jangan persulit saya. Jawab saja. Aku nggak akan bocorkan pada Zain. Aku nggak akan bilang kalau kamu akhirnya memberitahuku. Just answer me. Valdo menghela napasnya dalam-dalam. Dia baru mau mengelak hasutan Bella lagi tapi wanita itu berkata lagi, andai pacarmu, atau istrimu, yang menyimpan penyakit itu darimu, andai kamu yang berada di posisiku, apa kamu akan senang? Cobalah kamu tempatkan dirimu di posisiku dan tempatkan kekasihmu di posisi Zain. Apa kau akan tenang, lega, bahagia? Valdo membayangkan dan dia menggeleng kuat tapi hanya di dalam benaknya. Dia tak akan senang jika berada di posisi Bella yang tidak diberitahu apa penyakit Zain. Kalau jawabannya tidak, tolong kamu beritahu aku. Valdo yang masih diam membuat Bella kesal. Ya, sudah, kalau tidak mau memberitahuku apa penyakitnya, tolong jawab saja. Apakah itu penyakit mematikan? Valdo berpikir sebentar, kemudian dia memutuskan jika hanya pertanyaan seperti ini, dia tidak melanggar janjinya pada Zain. Tergantung. Bisa mematikan, bisa juga enggak. Bella menganga, tak percaya jika Valdo menjawabnya seperti itu, seolah mempermainkannya. Jangan bercanda kamu. Apa saya terlihat bercanda? Apa penyakitnya berat? Tergantung cara ibu memandangnya. Bisa berat, bisa juga enggak. Kamu ini. Bella dongkol. Valdo nyaris tersenyum. Apa kanker? Tanya Bella lagi sambil berharap dalam hatinya, jangan sampai jawabannya iya. Valdo ternyata menggeleng. Bella menghembuskan napasnya lega. Tapi kemudian dia jadi semakin terheran-heran. Lalu Zain sakit apa? Maaf Bu Bella, saya sudah menjawab beberapa pertanyaan ibu tadi. Kalau untuk memberitahukan nama penyakitnya, saya tidak bisa. Permisi. Valdo langsung melangkah sebelum Bella mampu menahannya. Selepas kepergian Valdo, Bella masih tenggelam dalam pikirannya mengenai jawaban dari Valdo. Tapi sekalipun Bella mengerahkan segala pikirannya, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Apa ada yang terjadi? Kenapa kau lama sekali? Tanya Zain begitu Valdo tiba di rumah sakit. Maaf, bos, Bu Bella banyak bertanya tadi. Meski Valdo baru berusia 23 tahun, dia sudah bekerja pada Zain dari usia 17 tahun. Saat itu dia baru lulus SMA. Tapi Zain memberikan kepercayaan sebagai asisten pribadinya. Pada waktu itu memang pekerjaan Valdo masih ringan, hanya sebatas menyortir surat masuk dan keluar, serta berbagai dokumen yang perlu dilihat Zain dengan segera. Seiring waktu, Valdo menunjukkan bahwa dirinya mampu dan bisa dipercaya.
Zain pun menyekolahkan Faldo hingga lulus S1. Sambil kuliah, Faldo tetap bekerja pada Zain. Hingga sekarang setelah dia lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Bagi Faldo, Zain adalah bos yang begitu dia agungkan. Dia takkan mungkin tega membohongi Zain. Bertanya, "Tentang penyakitku kah?" Tanya Zain lagi. Faldo mengangguk. "Lia, bos. Lalu apa yang kau jawab?" Zain memicing padanya. "Aku tidak memberitahunya." Tapi Bu Bella terus bertanya. Akhirnya, dia mengajukan pertanyaan seputar penyakit bos yang harus kujawab iya atau tidak. Zain bertanya lagi apa saja yang ditanyakan Bella. Dan Faldo menceritakannya. Zain pun mengangguk, meski rasa hatinya bercampur aduk, dia senang dengan rasa ingin tahu Bella yang berarti Bella memiliki sedikit perhatian padanya. Setidaknya, Bella peduli pada kondisinya. Tapi, Zain benar-benar tidak akan mau jika Bella sampai mengetahui penyakitnya. Tidak ada yang boleh tahu tentang penyakit yang sudah dideritanya selama 5 tahun terakhir ini. Bagi Zain, dia lebih baik mati daripada ada seorang di antara keluarga atau kenalannya yang mengetahui tentang penyakitnya ini. Setelah Faldo pergi, Bella mengelilingi apartemen Zain sendirian. Dia merasa kosong, hampa, sedih. Ngomong-ngomong soal ponsel, Bella harus menemukan cara untuk mendapatkan sebuah ponsel lagi. Za akan tiba di Amerika saat subuh besok, jadi dia harus sudah mendapatkan sebuah handphone pada saat itu. Tapi bagaimana? Dia tidak memegang uang sama sekali. Seluruh kartu yang bisa dipakainya ada di dalam dompet yang diambil perampok tadi. Bella jadi frustrasi. "Bagaimana, dokter? Apa saya sudah boleh pulang?" tanya Zain saat dokter datang memeriksanya. Dokter parubaya yang seusia Dalton Hemingway itu pun hanya tersenyum lembut. "Sabar ya, Pak Zain. Kita lihat 3 hari lagi. Kalau batuk dan sesak napasnya tidak datang lagi, silakan berobat jalan lagi. Hanya saja obat yang satu itu, harus dikonsumsi terus. Tidak boleh terputus sehari pun." Zain mengangguk. Apa yang baru disampaikan oleh dokter tadi sudah didengarnya dari bertahun-tahun lalu. Jadi, Zain tidak terkejut lagi. Hanya saja, dia membenci efek samping dari obat itu. Nafsu makannya hilang. Dia juga mudah kelelahan dan terkadang mual dan muntah. Semua itu membuatnya semakin frustrasi dan memunculkan depresi dalam dirinya. Zain membenci itu semua. Seringkali dia merasa lebih baik dia mati saja daripada hidup dengan penyakit ini terus-menerus. Seringkali ketika dia merenungi hidupnya, Zain merasa heran kenapa dia masih juga mau bertahan untuk hidup. Apa yang membuatnya bertahan? Bella. Wanita itu tidak mencintainya. Seharusnya itu justru menjadi alasan kuat baginya untuk mengakhiri hidupnya saja. Tapi kemudian, bayangan wajah ibunya membuat Zain tak sanggup meninggalkannya. Dia telah menjadi putra kesayangan sang ibu. Dan demi ibunya, Zain bertahan menghadapi rasa sakit, ketakutan, dan putus asanya. Harapannya kini pun tinggal satu, memiliki Bella seutuhnya. Tapi bagaimana mungkin? Dia tak mungkin mencelakakan Bella. Dia tak mungkin menyalakan api gair 4H dalam diri Bella sekalipun dia bisa menyalakan api asmara pada diri Bella, tapi dia takkan sanggup, juga takkan tega menyalakan api gair 4H dalam diri Bella. Bukan karena dia tak mampu mengimbangi gair 4H itu, tapi dia tak boleh. Jika dia benar-benar mencintai Bella maka dia harus membiarkan Bella hidup, dengan apa yang dimiliki wanita itu sekarang. Bella bagaikan sekuntum mawar paling indah dalam hidupnya. Bella adalah mawar yang tak terjangkau olehnya pada masa SMA mereka. Di masa sekarang pun Bella tetaplah setangkai mawar terindah yang tak boleh dipetiknya. Jika dia memetik Bella,
maka wanita itu akan ikut layu dan mati. Apakah itu cinta? Tidak. Zane tidak ingin mencintai Bella tapi menyeret wanita itu pada kehidupan penuh ketakutan dan kesakitan seperti dirinya. Zane ingin Bella tetap menjadi setangkai mawar terindah dengan hidup yang begitu indah, tanpa ketakutan dan rasa sakit. Apapun akan dia lakukan untuk Bella meraih hidup seperti itu. Bahkan jika seandainya Bella meminta seluruh dunia untuk diberikan padanya, Zane akan menyanggupinya. Dia hanya berharap satu hal, Bella tetap menjadi istrinya. Menjadi miliknya, meski tidak seutuhnya. Zane ingin Bella ada di sisinya di sepanjang hidupnya. Ketika dokter akhirnya meninggalkan Zane, pria itu teringat jika Bella kehilangan ponselnya. Dia jadi tak bisa menghubungi Bella. "Faldo," kata Zane pada asisten kepercayaannya itu. "Ya, bos. Ini pakai kartu kreditku, beli sebuah ponsel terbaru yang girly. Berikan pada Bella. Juga, berikan kartu ini padanya nanti." Faldo mengangguk dan mengambil kartu kredit itu. Segera pemuda itu pergi menuju sebuah mall untuk membeli seperti yang disuruhkan Zane. Zane kembali meratapi dirinya yang sendirian di ruangan rawat inap VIP. Dia mampu membeli apapun di dunia ini. Keluarga Hemingway mampu melakukan apapun. Bahkan jika harus membeli keadilan sekalipun. Mereka mempunyai harta yang takkan habis untuk itu. Tapi pada akhirnya, dia hanya menginginkan satu hal sederhana dalam hidup ini. Zane Hemingway hanya menginginkan Isabella Griffin terus mendampinginya sepanjang hidup ini. Apakah keinginannya itu terlalu muluk? Bagi sebagian orang, keinginan sederhana itu sangat mudah didapatkan, dan semudah itu juga menghilang seiring waktu, seiring banyaknya masalah yang muncul dalam hidup mereka sehingga keinginan sederhana itu pun tak lagi disyukuri. Tapi bagi dirinya, keinginan sederhana itu adalah impian terbesarnya dalam hidup. Ibunya pernah berkata, dia bisa memiliki seluruh dunia dengan segala harta kekayaan Hemingway yang tiada habisnya, tapi jika dia hidup tanpa impian, tanpa harapan, terlebih lagi tanpa cinta, semua itu akan terasa hampa. Pada saat mendengarkan ucapan ibunya itu bertahun-tahun lalu, Zane tidak mengerti. Tapi sekarang, setelah dia menderita penyakit ini, dia baru memahami jika semua itu benar. Kekayaan dan harta dalam dirinya tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan impiannya yang terus tumbuh subur dalam dirinya. "Bella, kaulah impianku." 2 jam lamanya Bella tertidur sangat nyenyak. Dia terbangun pun gegara bunyi bel di pintu depan. Bella tersentak kaget dan bangun dengan cepat. Setelah merapikan baju di tubuhnya, Bella menuju pintu. Dia melihat siapa yang memencet bel dari lubang intip. Bella takut jika itu adalah Renzi. Tapi ternyata yang datang adalah Faldo. Lega, Bella pun membuka pintu. "Selamat siang, Bu Bella. Saya datang hanya ingin membawakan ini," kata Faldo seraya mengangsurkan satu kantong paper bag kecil. Bella membuka dan melihat ponsel yang masih dalam segelnya itu. Ini dari Zane?" tanyanya tak menyangka. Memang Zane mampu membelikan apapun, tapi Bella hanya tak menyangka jika Zane mengingat bahwa dia baru saja kehilangan ponsel. "Benar, Bu. Itu untuk Anda. Dan ini ada kartu kredit yang bisa Bu Bella pakai untuk segala keperluan." "Oh, baiklah, terima kasih." Bella menerima pemberian itu karena dia memang membutuhkan semua itu. Kemudian Bella berkata lagi, "Sampaikan terima kasihku pada Zane." "Dengan senang hati, Bu. Tapi nanti sore aku akan tetap ke sana," sahut Bella tegas dengan raut wajah yang dibuat-buatnya terlihat galak. Faldo pun tersenyum. "Oke, akan saya sampaikan pada bos." Faldo kembali pergi dari apartemen itu dan Bella pun sendirian lagi. Dia mulai mengutak-atik ponsel barunya.
Di sana terdapat juga kartu SIM card baru yang dibelikan Valdo. Tapi nomor itu nomor di negara setempat. Bella mengaktifkannya sesuai instruksi yang ditulis Valdo. Setelah aktif, Bella pun kebingungan. Sekalipun dia mengingat di luar kepala nomor ponsel Shah sejak menjadi sekretaris Shah. Tapi jika dia sekarang tiba-tiba menelpon Shah dengan nomor barunya ini, Shah bisa kaget. Dan saat kekagetan pria itu usai, dia pasti akan bertanya dari mana mendapatkan uang untuk membeli ponsel baru. Ketika mendengar bahwa ponsel itu dibelikan Zain, sudah bisa dipastikan bahwa Shah akan marah. Namun jika dia tak memberitahu Shah nomor ini, bagaimana mereka bisa berkomunikasi lagi? Bella semakin frustrasi. Kenapa tiba-tiba hidupnya menjadi ribet seperti ini?